antara desiran angin pagi yang mengalir tenang di dataran luas antara Sungai Opak dan bayang-bayang Gunung Merapi. Di sanalah tanah yang kelak menjadi saksi lahirnya mahakarya agung, Candi Prambanan. Namun sebelum batu pertama diletakkan, sebelum doa pertama dipanjatkan ke langit, tempat itu hanyalah hamparan sunyi, tanah leluhur yang menyimpan jejak-jejak yang belum tertulis dalam sejarah. Kala itu, abad ke-9 Masehi, Nusantara belum bernama Indonesia. Di tanah Jawa berdiri sebuah kerajaan besar bernama Mataram kuno, pusat peradaban yang sedang tumbuh dalam keheningan hutan dan kejernihan sungai. Dinasti Sanjaya, pemeluk Hindu Siwa yang taat, memimpin dari balik dinding istana yang belum tertandingi, sementara di barat berdiri pesaing spiritual mereka, Dinasti Shailendra, penganut Buddha Mahayana, yang telah mengukir namanya lewat Candi Borobudur yang menjulang dan mempesona. Ketika takhta kerajaan dipegang oleh Rakai Pikatan, seorang raja muda penuh tekad, hati dan pikirannya terpaut pada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kekuasaan. Ia melihat Borobudur bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai tantangan, sebuah panggilan untuk membangun kebesaran Hindu yang setara, bahkan melebihi. Bagi Rakai Pikatan, kejayaan bukan hanya tentang perang atau wilayah, tetapi tentang warisan yang abadi, warisan yang berbicara lewat batu, doa, dan bentuk. Maka di bawah langit yang senantiasa bersaksi, ia memerintahkan dimulainya pembangunan sebuah kompleks suci, Prambanan, didedikasikan untuk Trimurti, Brahma Sang Pencipta, Wisnu Sang Pemelihara, dan Siwa Sang Pemusnah. Pembangunan itu bukan sekadar proyek manusia. Ia adalah proyek kosmis. Ribuan pekerja dari seluruh penjuru kerajaan dikerahkan, tukang batu dari lereng gunung, pemahat dari desa-desa terpencil, pendeta dari pusat-pusat pembelajaran Veda, dan para arsitek yang bukan hanya membangun dengan tangan, tapi dengan jiwa. Mereka bekerja dalam diam dan disiplin. Tidak ada alat berat, tidak ada cetakan-cetak biru, hanya pengalaman turun-temurun dan ilmu bangunan kuno yang diwariskan dari mulut ke mulut, dari tangan ke tangan. Batu andesit diangkut dengan tenaga manusia dan hewan, disusun dengan ketelitian luar biasa, tanpa semen, hanya mengandalkan presisi dan keseimbangan alami. Di tengah kompleks itu dibangun Candi Siwa Mahadewa setinggi 47 meter, menjulang seperti Gunung Suci Meru, sumbu dunia dalam kosmologi Hindu. Di dalamnya ditempatkan arca Siwa dalam wujud agung, disandingkan dengan arca Durga, Ganesha, dan Agastya, melambangkan pengetahuan, kekuatan, dan kesempurnaan spiritual. Di sampingnya berdiri Candi Brahma dan Candi Wisnu, masing-masing dengan candi kendaraan, angsa dan garuda. Bahkan para dewa tidak dibiarkan berjalan sendiri. Mereka dihormati seperti raja, dilengkapi dengan singgasana surgawi dan arsitektur yang menakjubkan. Dinding-dinding Prambanan dipahat dengan relief epik Ramayana, kisah cinta, kesetiaan, dan pertempuran suci antara Rama dan Rahwana. Tapi relief itu lebih dari sekadar cerita. Ia adalah kitab batu yang menyampaikan nilai, ajaran moral, dan filosofi hidup kepada generasi yang bahkan belum lahir. Bagi masyarakat Mataram, Prambanan bukan hanya tempat ibadah. Ia adalah cermin dunia spiritual dan dunia nyata. Sebuah pengingat bahwa hidup adalah perpaduan antara kelahiran, kehidupan, dan kematian, diciptakan, dipelihara, dan akhirnya dilenyapkan, seperti perputaran Trimurti yang abadi. Namun, sebagaimana segala yang agung dalam sejarah, Prambanan pun tidak lepas dari putaran takdir. Sekitar akhir abad ke-10, pusat pemerintahan Mataram berpindah ke timur, mungkin karena ancaman letusan Gunung Merapi, bencana alam, atau perubahan politik yang dalam. Candi-candi itu mulai ditinggalkan. Angin dan hujan menumbuhkan lumut dan pohon di sela-sela batu. Gempa meruntuhkan sebagian besar struktur. Hutan mengambil alih. Prambanan lenyap dari naskah sejarah dan hidup hanya dalam dongeng rakyat. Muncullah legenda Roro Jonggrang, putri yang dikutuk menjadi batu karena menolak cinta Bandung Bondowoso. Sebuah kisah yang, meski bersifat mitos, menghidupkan kembali ingatan rakyat akan keajaiban Prambanan, karena bahkan dalam kehancuran, candi ini tetap hidup dalam cerita.
Berabad kemudian, pada masa penjajahan Belanda, arkeolog mulai menemukan kembali reruntuhan Prambanan. Batu-batu berserakan dipetakan, arca-arca yang tersembunyi digali, dan lambat laun, proyek pemugaran dimulai. Pada tahun 1953, Candi Siwa kembali berdiri utuh, diikuti oleh candi-candi lainnya. Pekerjaan itu masih berlangsung hingga kini, karena Prambanan adalah puzzle abadi. Sebagian kepingnya telah hilang oleh waktu, sebagian masih menunggu ditemukan. Pada tahun 1961, UNESCO menetapkan Prambanan sebagai warisan dunia. Bukan hanya karena keindahan fisiknya, tapi karena nilai spiritual dan historisnya yang luar biasa. Kini, ketika kita berdiri di hadapan Prambanan, kita bukan sekadar melihat batu yang disusun tinggi. Kita menyaksikan doa yang membatu, keyakinan yang menjelma bentuk. Kita menyaksikan tekad satu kerajaan untuk meninggalkan jejak abadi di antara yang fana. Prambanan adalah suara masa lalu yang masih bergema. Ia berbicara tentang kejayaan, kehilangan, dan kebangkitan. Ia mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan hanya pada senjata dan kekuasaan, tetapi pada kemampuan manusia mencipta sesuatu yang melampaui zamannya. Dan setiap kali matahari terbit dari ufuk timur, menyinari menara-menara Prambanan dengan cahaya keemasan, seakan alam pun berbisik, inilah doa yang tidak pernah padam. Inilah warisan dari tangan-tangan yang percaya pada keabadian.